Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 29 Mei tahun 2022. Dan selamat memasuki minggu yang baru, minggu pekerjaan yang baru, sepanjang minggu atau sepanjang pekan ini. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 29 Mei 2022 dengan judul, Dia yang ditinggikan Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas perlindungan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami beristirahat hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saudaraku, renungan pagi kita untuk hari ini 29 Mei 2022 dengan judul Dia yang ditinggikan Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 ayat firman Tuhan berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 31, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati. Tanpa perubahan maksud dan muak akan kejahatan. Setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di sorga dan di dunia. Saudaraku, kalau kita melihat atau mengingat atau kita membaca tentang simbol-simbol penyembelihan korban di Perjanjian Lama, maka kita dapati bahwa yang menyembelih korban ketika dia bawa korban itu ke Ka'bah adalah pendosa itu sendiri. Kalau saudara bawa domba ke Ka'bah untuk pengampunan dosa saudara, saudara yang menyembelihnya sendiri, bukan imam yang menyembelihnya, tetapi pendosa itulah
yang menyembelih, kecuali domba pagi atau domba pembuka dan domba petang atau domba penutup. Yang menyembelih adalah imam yang mempersembahkan korban penghapusan dosa untuk mereka, untuk mempersiapkan diri mereka. Tetapi setiap pendosa yang membawa korban ke Ka'bah, dialah yang menyembelih korban itu sendiri. Ini menunjukkan lebih 6.000 tahun yang lalu Adam juga menyembelih korban untuk pengampunan dosanya. Dan dia sendiri yang menyembelih korban itu. Untuk pertama kalinya ketika dia mau menyembelih domba pada waktu itu, tangannya gemetar. Dia melihat sendiri, dia menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri betapa pahitnya akibat dosa itu. Itulah sebabnya saudara, ketika kita betul-betul seperti peristiwa ketika Adam menyembelih korban atau ketika pendosa menyembelih korban pada waktu membawa korban itu ke Ka'bah, maka seharusnya itulah yang kita rasakan sekarang. Ketika kita mau minta ampun kepada Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan lalu mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, tanpa kita melihat akibat-akibat dosa itu yang betapa buruk dalam hidup kita, maka pertobatan kita mungkin saja hanya, istilahnya, kita hanya di kulit-kulitnya saja. Nah, bagaimana supaya kita dapat bertobat dengan sungguh-sungguh? Kita sudah harus membayangkan akibat-akibat dosa. Kalau kita buat dosa, inilah akibat-akibat yang akan terjadi. Maka dengan demikian kita akan tiba pada yang namanya pertobatan sejati. Kenapa? Kenapa saudara? Kita memperhatikan betapa jijiknya dosa itu, betapa akibatnya itu betapa luar biasa dalam hidup kita. Agar ketika kita melihat jijiknya dosa, bahwa kita tidak mungkin disembuhkan, bahwa kita tidak mungkin diampuni, maka kita akan meninggikan Yesus. Bahkan Allah sendiri meninggikan dia dalam ayat tema yang kita belajar hari ini. Yesus ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangannya. Lalu dia menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kalau kita memperhatikan semua kekurangan dosa-dosa kita, itu menjijikan, maka itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Yesus, bahkan mengangkat tinggi Yesus, bahwa terima kasih Tuhan, betapa jijik dosa yang saya sudah lakukan, tapi Tuhan mau mengampuni saya. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini lewat pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita akhiri renungan pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pekabaran yang indah yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya pekabaran hari ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami semua. Kami dapat diubahkan dengan cara Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami akan meninggikan Yesus Kristus. Karena melihat dosa-dosa kami, tidak mungkin kami dibenarkan. Tapi Yesus telah membenarkan kami oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk perbuatan Allah yang ajaib melalui kematian Yesus Kristus. Berkati kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas kami. Tuhan memberkati, biarlah kami selalu dituntun, kami selalu berhasil melangkahkan kaki kami di atas dunia ini. Kami tidak sendiri, tapi selalu bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.